hotu. Semoga adik-adik dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Adik-adik kelas 3 banyak sekali. Pak Yanto tidak bisa sebutkan satu persatu. Ya, kalau adik-adik yang kelas bawah atau kelas yang lainnya muridnya cuma 1, 2, 3, jadi Pak Yanto panggil satu-satu. Tapi kelas 3 ini banyak sekali, ada 17 anak ya. Pak Yanto senang sekali memiliki murid yang banyak dari kelas 3 ini. Kemarin kita sudah PTS, nilainya bagus. Pak Yanto bangga dengan kalian. Itu menandakan bahwa adik-adik belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, tetapi kita lanjutkan lagi ya pelajarannya untuk pelajaran 3. Adik-adik boleh stop dulu videonya dan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan bermeditasi. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita akan belajar pelajaran 3, pengorbanan. Semoga dengan belajar tentang kisah-kisah pengorbanan ini, adik-adik tahu usaha yang dilakukan oleh Buddha untuk kita menyebutkan, mengetahui pengorbanan orang tua untuk kita. Nah, kalau kita sudah mengerti bahwa banyak orang yang berkorban untuk kita bisa melakukan pengorbanan yang betul kepada orang-orang yang kita kasihi, kepada orang-orang yang kita sayangi, terutama yang sudah berjasa kepada kita. Pelajaran 3 halaman 42, 43 dan seterusnya ini. Pak Yanto mulai dari kisah pengorbanan Buddha. Buddha itu sebelumnya adalah seorang pangeran. Pangeran itu ya hidupnya sangat mewah dan berkecukupan, sangat berlebihan. Apa-apa yang diinginkan bisa beliau miliki. Apa-apa yang diinginkan itu bisa, tetapi satu yang tidak bisa, yaitu keinginan beliau untuk tidak menderita, untuk tidak sakit, untuk tidak tua, tidak bisa didapatkan. Makanya beliau kemudian mencari cara untuk mencapai keinginan itu agar tidak menderita itu. Ya, beliau kemudian meninggalkan istana, meninggalkan keluarganya dengan berat hati. Orang-orang yang ditinggalkan juga sangat berat hatinya, berpisah dengan pangeran yang mereka sayangi. Tetapi tujuan mulia, tujuan yang baik, cita-cita yang tinggi itu memang pengorbanannya sangat mahal ya. Pangeran Gotama rela melakukan itu. Nah, setelah menjadi petapa, kehidupan petapa Gotama ini sangat sederhana. Tidak punya rumah, pakaian hanya itu saja. Pakaiannya namanya jubah atau bahasa Buddhanya ciwara. Jubah itu bahasa Buddhanya ciwara. Ya, itu saja. Makanan juga sangat terbatas, tidak bisa pilih-pilih. Ya, bisa dibayangkan ya, kalau kita saja yang biasa pakai listrik, kemudian listriknya mati, waduh sudah tidak nyaman sekali. Yang biasa pakai AC tidak bisa nyalakan AC, yang biasanya nonton TV tidak bisa nonton TV, sudah tidak nyaman. Mau masak nasi yang biasanya pakai rice cooker tidak bisa
masak. Banyak sekali yang sangat berubah dari kehidupannya Pangeran Gotama menjadi petapa ini. Tetapi walaupun kelihatannya itu sangat susah, tetapi hatinya petapa Gotama itu senang karena tahu apa yang dijalaninya itu demi kebahagiaan dirinya sendiri, juga demi kebahagiaan orang-orang yang beliau sayangi. Beliau terus berjuang, belajar, menghadapi panas dingin, sangat terbatas. Kita harus ingat-ingat lagi perjuangan petapa Gotama yang keras itu untuk menemukan jalan bebas dari derita, sampai badannya kurus, kering, berusaha dengan sangat keras. Nah, dari usahanya yang begitu mengagumkan itu, akhirnya petapa Gotama mencapai kecerahan, mencapai cita-cita yang diinginkannya. Beliau kemudian menjadi seorang Buddha. Setelah menjadi seorang Buddha, kemudian mengajar Dhamma, mengajarkan Dharma yang sudah ditemukannya. Mengajarkannya dari satu desa ke desa, dari satu kota ke kota, dari satu negara ke negara lainnya, dilakukan oleh Sang Buddha dengan berjalan kaki bersama murid-muridnya. Walaupun pada masa itu sudah ada kendaraan, sudah ada kereta kuda, ada kuda, tetapi Sang Buddha tidak mau menggunakan itu. Tapi ada kalanya Sang Buddha kalau pergi ke tempat lain itu terbang atau menghilang. Ya, itu hebatnya Sang Buddha. Jadi kalau mau kemana-mana, waktunya sangat mendesak, beliau tinggal terbang atau menghilang, nanti sudah sampai ke tempatnya. Wah, kalau kayak gitu ya pada mau. Kalau jalan kaki ya males ya. Tapi Sang Buddha lebih senang kalau berjalan kaki. Beliau berjalan dengan penuh perhatian, tidak dengan terpaksa. Waktu beliau menyentuh, kakinya menyentuh tanah itu, beliau senang sekali. Kaki kanan menyentuh tanah, kaki kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Senang sekali. Seperti mencium bumi, mencium tanah. Karena Sang Buddha itu sangat bersyukur bisa terlahir menjadi seorang manusia yang ada di dunia ini. Ya, adik-adik, mari kita teladani usaha dari Buddha. Kalau ingin mencapai segala sesuatu yang baik, yang tinggi, ya usahanya harus lebih keras, harus lebih banyak, pengorbanan waktu, pengorbanan kesenangan main game, atau makan makanan yang enak, pakaian-pakaian yang bagus. Kita berusaha mengendalikan dan mengorbankan hal-hal yang kecil untuk mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar.
Nah, berkorban itu berarti melakukan sesuatu untuk kebahagiaan yang lebih tinggi, kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Ya, contohnya ya, kalau di rumah kita sedang asik nonton atau asik main, kemudian mama atau papa meminta tolong, kita berhenti dulu kesenangan kita bermain atau nonton itu, kemudian diganti kesenangan yang lebih mulia, yaitu membantu papa dan mama terlebih dahulu. Nanti kebahagiaan kita bertambah banyak kalau kita tahu manfaatnya dan tulus melakukannya. Ya, adik-adik sebagai murid Sang Buddha harus mengerti, harus lebih tenang, harus lebih damai untuk kebahagiaan diri kita sendiri dan orang lain, orang-orang yang kita sayangi. Selanjutnya untuk tugas. Nah, bukalah halaman 46-47. Di situ ada aksi. Kemudian kerjakan itu aksi. Ya, kumpulkan nanti. Ada tugas lain tidak ya? Sepertinya itu saja. Kemudian adik-adik nanti setelah mengerjakan aksi sambil dibaca pengorbanan Biku Ananda ya. Di halaman selanjutnya itu dipelajari. Oke adik-adik, Pak Yanto berharap yang terbaik yang ada dalam adik-adik semua dan keluarga. Terima kasih banyak ya sudah menjadi murid-murid Pak Yanto yang baik. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Semoga